Betul. Nah, kalau gue suka bilang gini boy, asuransi itu dibayarnya pakai duit, Oke. tapi dibelinya pakai kesehatan. Dibayarnya pakai duit, dibelinya pakai kesehatan. Oh, kalau nggak sehat nggak bisa beli. Exactly, itu. Oh, kalian memang rencana produktif sampai umur 70 dan terus sehat, kayaknya asuransi itu bukan buat kalian kali ya. Bukan. Ya, kayaknya nggak perlu deh. Ini kayaknya emang cost banget nggak sih? Cost. Nggak penting ya hitungannya Nggak ya. penting. Apalagi kalian bisa memprediksi waktu sakitnya kalian, apa segala macam. Kalian rasanya nggak butuh asuransi. Kalau misalnya kalian dipastikan sehat, kalian itu tidak akan ada kendala kayak jantung, diabetes, darah tinggi, Iya. cancer. Nggak usah jauh-jauh lah, patah tulang. Oh, patah tulang. Oh iya, patah tulang juga ya. Sesimpel Iya, patah tulang main kayak futsal gitu. kan. Welcome to Melek Resiko. Hari ini kita akan bahas berbagai macam hal resiko dari sudut pandang kita untuk kita handle objectionnya seperti apa dan berusaha untuk kita hindari. Hari ini kita masih bareng sama Ko Aswin. Hai. Halo boy. Hai Ko Aswin. Halo teman-teman. Hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang kayaknya gue akan mewakili banyak orang deh. Karena kan orang yang ikut asuransi itu belum banyak ya hitungannya. Kalau secara data sih under 10% ya. Under 10%. Berarti Di gue Indonesia ya? mewakili 80% ke atas Ya, orang oke, di Indonesia. Asuransi itu buat apa kok? Kita nggak butuh. Apalagi kalau misalnya saya itu belum punya penghasilan yang bagus atau bisa nggak punya penghasilan sama sekali. Ngapain punya asuransi? Apalagi asuransi swasta. BPJS pun ribet. Oke. Kenapa lu nggak perlu asuransi? Gue nggak butuh asuransi dong. Iya. Ngapain sih asuransi? Maksudnya kita kan memprediksi hal yang nggak ada gitu loh. Memprediksi hal-hal yang menurut kita, wah berarti lu ngedoain gue dong kalau misalnya besok nanti gue kenapa-napa. Tapi gue kerja aja belum, gimana mau bayar asuransi gitu loh. Ya bener. Statement lu nggak salah. Oke, Kerja aja belum. Gimana mau bayar asuransi? betul. Karena memang asuransi itu dibayarnya pakai duit gitu ya. Pakai premi ya. Pakai premi itu mesti kita bayar pakai income gitu. Oke. Bener banget statement lu itu. Oke. Tapi kalau gua nanya gini gimana boy? Kalau lu sakit, Ya. habis 30 juta deh, Oke. lu nggak punya pekerjaan, Oke. nggak punya income, Oke. bayarnya pakai apa? Ya kalau bisa jangan sakit. Iya. Nah ya udah kalau gitu gua tanya lagi, lu pasti nggak sakit atau pernah sakit seumur hidup lu? Pernah sakit sih. Pernah sakit. Iya. Nah oke, kalau pernah sakit, lu bisa nggak memastikan ke depan lu nggak akan sakit lagi? Susah sih. Susah. Nah ya udah, kalau sakit bayarnya pakai apa? Pakai duit. Pakai duit. Iya. Duitnya dari mana? Kan lu nggak kerja. Jadi makin tambah gede ya resikonya ya. Karena gak kerja ya. Iya banget, bener. Berarti terus gimana dong kalau misalnya gue nggak punya duit, gue bisa sakit apa segala macam, solusinya buat gue apa awalan? Oke, kalau gua tanya dulu nggak punyanya seberapa nggak punya nih? Gue belum kerja lah, gue baru umur 24, 25, gue masih tinggal sama orang tua apa. Oke, berarti income lu masih dari orang tua. Iya betul. Oke, kalau boleh tahu berapa income-nya dari orang tua? Ya paling sebulan karena gue nganggur 1 juta lah. Nganggur 1 juta. Iya. Ya udah kalau 1 juta BPJS aja. BPJS ya. Nah, sesimpel itu. BPJS itu asuransi yang asuransi hitungannya ya? BPJS itu asuransi dari pemerintah. Oh. Iya, memang asuransi yang dikasih dari pemerintah dan ya intinya bisa menyelamatkan kita gitu dari contoh tadi tagihan 30 juta tadi, Iya. boy. Ah, Ya kalau statement lu nggak ada income terus nggak punya asuransi, menurut gua justru orang yang nggak punya income iya. atau nggak ada penghasilan Oke. atau income-nya cukup-cukup aja untuk Ya. biaya hidup, itu justru orang paling perlu punya asuransi, boy. Oh. Contoh, boy. Oke. Kalau gua tanya seumur hidup kita pasti pengen dong punya kehidupan yang lebih baik. Iya. Nggak usah punya kehidupan yang lebih baik deh. Setiap tahun pengen nggak sih liburan sama keluarga, boy? Ada keinginan. Ada keinginannya. Iya. Let's say kita punya income 5 juta deh. Mm-mm. Atau 7 juta deh. Iya. Kita pengeluaran 5 juta. Iya. Lu bisa saving 2 juta per bulan, boy. Oke. Dalam 24 bulan ke depan, lu mau jalan-jalan dalam 12 bulan ke depan lu punya 24 juta Ya. berarti. Karena saving lu 2 juta per bulan. Ya. Lu mau jalan-jalan kemana, boy? 24 juta ya. 24 juta mungkin ke masih dalam kota, ke Bandung mungkin. Ke Bandung ya. Iya. Ya kalau ngirit-ngirit sebenarnya satu keluarga ke Singapura masih bisa tuh pakai Airbnb gitu. Ya masih. Tapi ya
2-3 hari Lumayan. lah. Betul. Tapi intinya bisa. Ya. Aku sebut itu dream kecil lah boy. Oke. Nah itu kalau mulus-mulus saja. Gimana kalau di bulan ketiga, bulan keempat, amit-amit sakit. Kita ngomong demam berdarah deh. Oke. Tagihannya 24 juta juga boy. Wah, nggak jadi pergi dong. Kok nggak jadi pergi? Wah, tapi duitnya juga belum kekumpul ya, masih bulan keempat. Bulan Itu keempat duitnya dari mana 2 ya? juta baru 8 juta yang kekumpul. Iya. 16 jutanya dari mana boy? Itu Let's say sakitnya di bulan ke-12 boy. Terkumpul 24 juta. Terus masuk rumah sakit demam berdarah. Tagihannya 24 juta. Bayarnya pakai apa? Pakai duit yang itu ya. Pakai duit yang lu kumpulin 2 juta per bulan. Iya. Nah, sebenarnya lu bisa lakuinnya begini, boy. 2 juta yang lu tadi ada sisa itu, 1 jutanya buat asuransi. Let's say seperti itu. Minimal lu di bulan ke-12 udah pasti punya 12 juta. Karena resiko yang tadi yang tidak pasti itu nggak pasti loh. Tapi nggak pasti datang atau nggak pasti nggak datang juga gitu. I see. Bisa potensi datangnya ada. Itu Lu bisa mitigasi. di-handle resikonya. Yes. Jadi lu di akhir tahun 12 jutanya tetap terkumpul. Udah pasti. Lu bisa keinginan kita tadi masih bisa kita lakuin gitu, mungkin dengan standar yang kita turunin sedikit. Tapi minimal itu lu nggak mengganggu pos jalan-jalan tadi satu. Dengan lu menyisihkan 1 juta per bulan tadi, boy. Oke. Dan itu kalau tagihannya 24 juta, boy. Oke. Faktanya kalau kita sakitnya let's say kayak usus buntu. Ini aku sering banget sebut karena angkanya real. 100 jutaan, 100 juta lebih bahkan. Oke. Belum kalau sakit-sakit kritis yang lain gitu. Oke. Gitu. Berarti kalau misalnya orang benar-benar nolak itu yang namanya asuransi, even BPJS pun dia nggak mau ikut, berarti ancaman yang menunggu tuh gede juga ya? Gede banget. Ancamannya bukan buat dia sendiri, boy. Ini yang mereka nggak sadar ya. Oke. Yang terancam itu seluruh keluarga loh, secara finansial. Berarti sebenarnya BPJS itu diwajibkan ya kalau udah kayak begini ya? Iya, menurut gua pemerintah memang mewajibkan kan. Oke. Meskipun yang paling murahnya lah gitu ya. 100.000 sebulan. Iya, memang ada kewajiban itu gitu ya. Tujuannya baik lah gitu. Terus kalau misalnya ditanya, gue udah BPJS, asuransi kantor udah ada, buat apa asuransi swasta? Buat apa asuransi swasta? Buat apa asuransi swasta? Okay. Asuransi kantor ada, anggaplah gue pilot, gaji gue besar misalnya. Asuransi gue di cover besar, istri lahiran masih ada, kadang-kadang ada dapat ya istri lahiran segala macam, anak dapat. Asuransi swasta buat apa? Itu kan bukannya waste the money hitungannya. Betul, asuransi itu pengeluaran, boy. Kalau lu bilang waste, bener. Saat lu bayar tiap bulan jadi waste. Tapi saat lu sakit ratusan juta itu jadi income. Bukan income lah, jadi apa ya? Protection gitu. Gitu. Tadi pertanyaannya buat apa punya asuransi individu ya, asuransi swasta kalau udah di cover kantor dan punya BPJS gitu ya. Nah, kalau gue suka bilang gini, boy. Asuransi itu dibayarnya pakai duit. Tapi dibelinya pakai kesehatan. Dibayarnya pakai duit, dibelinya pakai kesehatan. Oh, kalau nggak sehat nggak bisa beli. Exactly, itu. Nah, pertanyaannya gini, boy. Asuransi kantor lu sampai kapan lu di covernya? Selama gua ngantor ya pasti gua di cover. Selama lu ngantor, berarti pensiun umur berapa? 55 lah umumnya 55. Ya. Nah, setelah 55 siapa yang cover? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Nah, solusinya apa setelah 55? BPJS doang paling sisanya. BPJS doang. Atau mostly orang akan ngomong gini, ya udah abis gua pensiun baru gua beli asuransi kantor. Asuransi individu, asuransi swasta tadi. Bener gak sih itu statement itu? Mahal gak sih kalau umur segitu? Secara efektivitas bener, tapi ada potensi mahal. Tapi kan mahal tadi kan pertanyaan gue punya duit. Jadi mahal gak masalah dong, yang penting murah. Harga gak masalah, yang penting murah ya. Iya. Harga gak masalah, yang penting murah. Tapi masalahnya kan gitu, boy. Dibelinya pakai kesehatan. Lu yakin gak pas pensiun itu? Paham. Lu gak pernah ada riwayat kesehatan yang cukup berat sampai lu harus ditolak sama asuransi. Kalau lu bisa meyakinkan itu, lu belinya pas pensiun aja. Asuransi itu diulang statementnya, dibelinya pakai kesehatan, dibayarnya pakai duit. Betul.
preminya dibayar setiap bulan pakai uang kan. Tapi membelinya itu kita perlu sehat. Nah, jadi kalau aku yang sering ngomong ke teman-teman ya, lu yakin nggak saat 55 itu lu masih sehat? Sehat itu dalam arti nggak pernah darah tinggi, diabetes, penyakit-penyakit yang umum aja, degeneratif seperti itu, boy. Kita nggak pernah bisa mastiin itu masalahnya. Kalau aku sih nggak bisa mastiin, nggak tahu lu bisa pastiin itu nggak, boy? Gue sih nggak juga sih. Iya, kalau lu nggak bisa pastiin itu, lu boleh consider asuransi swasta ini. Ini baru ngomong dari sisi asuransi kesehatan. Kita ngomongin asuransi kesehatan dulu nih. Hospital doang nih. Karena kadang-kadang hospital aja orang nggak sepakat gitu loh. Iya, betul. Tapi poinnya sebenarnya gini, kalau kita ngomongin asuransi swasta itu kan sebenarnya paket lengkap, boy. Ada lagi namanya santunan sakit kritis. Ada lagi santunan jiwa. Nah, kita nggak usah ngomongin jiwa dulu deh, karena ranahnya berbeda. Kita ngomongin asuransi sakit kritis. Kalau menurut aku asuransi sakit kritis itu bagian dari asuransi kesehatan, boy. Bukan dari jiwanya ya? Bukan, kan urusannya sama sakit. Masih hidup lah orangnya ya? Orangnya masih hidup. Nah, pertanyaannya, kita kerja di airline gitu, gajinya gede. Terus amit-amit sakitnya sakit kritis, boy. Contoh pilot gitu. Let's say amit-amit kena stroke. Kan gajinya gede. Kena stroke. Mas terima gaji nggak? Enggak lagi kayaknya. Terima gaji 12 bulan. Oh masih ya? Ya, kalau peraturan pemerintah itu 12 bulan kita tidak bisa bekerja secara berturut-turut, itu baru bisa dirumahkan, boy. Oke, let's say 12 bulan bertahan nih. Pakai gaji pokok lah biasanya yang kita terima. Nggak ada gaji terbang, nggak ada apa. Betul, gaji pokok. Terus rumah sakitnya masih di cover juga dong sama perusahaan. Nah, begitu bulan ke-13 dia belum pulih. Otomatis tunjangan kesehatan stop nggak, boy? Stop pasti. Ya beda-beda ya sama perusahaan, tapi most likely akan stop karena itu jadi beban buat perusahaan. Betul. Bisnis ini, boy. Itu satu. Begitu tunjangan kesehatannya stop, bayar rumah sakit pakai apa? Oh, mungkin dia nggak perlu masuk rumah sakit lagi karena sudah pemulihan di rumah. Oke, jadi nggak masalah dong, nggak perlu bayar rumah sakit. Masalahnya income-nya stop, yang bayarin siapa? Income-nya ya. Selanjutnya tuh income-nya. Ini berarti ketika orang kena sakit tuh bentuknya rentetan ya? Iya dong. Domino effect ya? Yes, itu yang orang suka nggak sadar gitu ya. Yang mereka pikirin cuman hospital bill. After itu nggak dipikirin. Mereka pikirnya kan gue udah pulang ke rumah, jadi nggak perlu bayar bill rumah sakit lagi. Setuju, bill rumah sakit nggak perlu dibayar, tapi dapur ngebul tetap harus dibayar, boy. Berarti kalian tuh nggak usah punya asuransi sebenarnya. Kalau misalnya kalian bisa memastikan kalian tuh sehat terus. Betul. Jadi gini, boy. Kita ngomongin asuransi kan masa tunggunya 12 bulan untuk penyakit khusus tuh. Kalau lu tahu mau sakit, 12 bulan sebelumnya lu beli. Berarti buat kalian yang orientasinya ini sebagai sebuah beban, biar kalian untung, minimal kalian bisa memprediksi waktu kapan kalian akan mengalami sakit. Hamin setahunnya kalian baru masuk asuransi. Iya, hamin 13 bulan lah. Hamin 13 bulan. Atau kalau buat teman-teman yang ngerasa asuransi itu rugi, minimal ikut BPJS dulu. Tapi BPJS tidak menanggung sakit kritis ya. Sakit kritisnya saat dirawat ditanggung. Tapi untuk uang di rumah atau biaya hidup selanjutnya, BPJS itu belum nanggung ke arah sana. Enggak, iya. Karena BPJS itu asuransi kesehatan tok. Berarti kalau misalnya kalian memang rencana produktif sampai umur 70 dan terus sehat, kayaknya asuransi itu bukan buat kalian kali ya? Bukan. Ya, kayaknya nggak perlu deh. Ini kayaknya emang cost banget nggak sih? Nggak penting ya hitungannya ya. Apalagi kalian bisa memprediksi waktu sakitnya kalian, apa segala macam. Kalian rasanya nggak butuh asuransi. Kalau misalnya kalian dipastikan sehat, kalian itu tidak akan ada kendala kayak jantung, diabetes, darah tinggi, cancer. Nggak usah jauh-jauh lah, patah tulang. Patah tulang. Oh iya, patah tulang juga ya. Sesimpel patah tulang main futsal gitu. Kena ya. Anak-anak kecil loncat-loncat di ranjang, kejedot. Oh iya. Kepalanya berdarah. Iya. Kalau kalian bisa meminimalisir resikonya, kayaknya asuransi bukan untuk kalian kayaknya. Bukan, nggak usah deh kayaknya ikutan. Kayaknya nggak penting-penting banget lah hitungannya. Apalagi kalian sehat selalu, bukan yang lain aja yang diurusin berarti hitungannya. Betul. Tapi boleh tanya nih, boy. Kalau coba deh ke rumah sakit ICU gitu.
di ICU nih, kan banyak yang nunggu tuh. Oke. Coba Boy tanyain ke mereka, penting nggak sih asuransi? Menarik. Di ICU ya? Di ICU. Di ICU. Yang ditanya yang masih sehat ya, yang tungguin, yang nungguin, yang jagain ya. Menurut mereka penting nggak sih punya asuransi? I see. Berarti mungkin teman-teman di sini pun bakalan bisa jawab kalau kalian pernah bawa salah satu keluarga kalian atau teman kalian di ICU, kira-kira sepenting apa sih asuransi? Dibanding berdebat kusir dengan agent atau berdebat kusir dengan knowledge di internet. Karena bentuknya asuransi kan mitigasi resiko. Kalau misalnya ternyata kalian bisa memitigasi resiko kalian sendiri atau bisa melakukan forecast bahwa kalian rencana lockoutnya kapan dari dunia ini, ya bisa kalian persiapkan secara estimasinya, hitungannya. Tapi kan di KTP itu nggak ada tanggal meninggal, Boy. Nggak ada ya? Tanggal lahir ada. Oh. Tanggal meninggal nggak ada. Ini biasanya diatur sama Perpres apa gimana tanggal meninggal? Enggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ditulis tanggal meninggal? Kenapa? Karena nggak tahu kapan. Benar. Termasuk sakit. Benar. Dan kita nggak bisa pilih penyakit. Oke. Juga. Oke. Ya itu aja sih. Oke lah. Buat 80% orang yang belum ikut asuransi, mungkin video ini untuk kalian. Jadi tetaplah nggak usah ikut kalau kalian bisa memprediksi semuanya. Habis ini mungkin kedepannya akan kita bahas mengenai asuransi yang gagal dan telah menyakiti hati kalian yang banyak mungkin. Biar kita bisa sharing di topik lanjutan. Oke. Thank you banyak yang udah nonton, udah sekitar 15 menitan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan jadi pertimbangan kalian buat teman-teman yang mau ikut atau belum punya insurance. Alangkah baiknya kalau kalian membuka diri, kalau kalian punya insurance kantor, ya kita sudah sharing juga gimana benefit dan enggaknya asuransi kantor itu seperti apa. Tapi apapun hal yang dibicarakan di sini itu tuh untuk kalian, bukan untuk kita, karena kita sendiri sudah memitigasi resiko tersebut. Tapi video ini di-sharing untuk bisa buat kalian tuh lebih awake atau lebih lebih sadar lah betapa pentingnya diri kalian di keluarga kalian. Lebih melek resiko. Kalau misal mau ngobrol tentang asuransi bisa ke melek resiko, kontak ada di bawah. Kalau misalnya kalian mau nanya tentang asuransi ke agent kalian atau teman-teman kalian, silahkan langsung hubungi mereka untuk konsultasi mengenai kebutuhan kalian. Thank you for watching, semoga bermanfaat untuk kalian. Thank you Kak Aswin udah ngisi di sini. Sampai ketemu episode selanjutnya. Bye bye. Thank you.